Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Latif. Pertemuan terakhir kita masih membaca seputar hal-hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu arba'atun, ada 4 semalam. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 lubang, yaitu lubang kubul ataupun dubur. Baik halnya sesuatu itu berbentuk benda padat atau benda cair atau gas sekalipun, kecuali yang keluar mani. Kalau mani yang keluar mewajibkan mandi. Yang kedua yang membatalkan wudu, hilangnya akal, hilangnya kesadaran, baik karena guring atau selain guring, mabuk, pingsan, kasurupan, dan yang lain. Kecuali guringnya seseorang nang baduduk kokoh, dari awal guring sampai terbangun kada berubah posisi duduknya kokoh di permukaan lantai. Yang ketiga yang membatalkan wudu, berjumpanya 2 kulit antar laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa dan keduanya bukan mahram. Lalu yang keempat, memegang kemaluan depan manusia atau lingkaran dubur manusia menggunakan telapak tangan bagian dalam atau bagian jari jemari dalam, putihnya nang di dalam. Ini 4 hal yang membatalkan wudu. Ulun tes. Mencapai kemaluan sapi batal kada wudu. Pian berwudu mencapai kemaluan sapi batal kada? Kenapa kada? Mencapainya pakai telapak tangan dalam. Batal kada? Kenapa jadi kada? Karena bukan manusia. Ringkasnya kada masuk salah satu dari yang 1 sampai 4. Cuma melalain loko sipaknya. Kemudian semalam ulun berjanji mengurai tentang siapa saja wanita yang bukan mahram bagi kita. Pertama-tama, istilah yang benar itu bukan mahram. Jangan lagi ada nang menyambat bukan muhrim. Itu istilah kada benar sebenarnya, kada tepat. Karena muhrim itu orang yang melakukan ibadah ihram, hendak haji ataupun hendak umrah. Jadi istilah yang benar bukan mahram. Kan rancak tuh.
Kita ketika ada bebinian hendak bersalaman, ujar lakiannya, bukan muhrim. Nyata, ikam di kampung hendak ihram ke mana? Makkah, Madinah. Belum, namun sudah di sana. Ada bebiniannya juga nih, santriwati, alumni pesantren. Sapupu hendak bersalaman hari raya. Lalu bebiniannya bukan mahram. Apa yang dimaksud bukan mahram? Arti dari bukan mahram di sini adalah ketika mana lelakian tersebut sah dan boleh menikahi si bebinian. Apabila seorang lelaki sah dan boleh dalam hukum syariat menikahi si perempuan, maka antar laki dan perempuan itu disebut bukan mahram. Kalau laki-laki haram kada boleh menikahi seorang perempuan, itu artinya mahram dari si lelaki. Contoh, ding sanak sorang, ading bebinian kita, itu mahram kita. Kada boleh menikahi ading sorangan, kada sah dalam syariat. Atau siapa? Ding sanak abah, acil kita, sama itu mahram juga. Kada boleh pian menikahi acil surang. Kayak apa bib, amun acil ulun bunga seumuran lawan ulun, jangan malah lain bian tempeleng, kada boleh. Tapi bipe mulai halus ulun kada suatu tamu, bujurai ading abah ulun tapi puluhan tahun kada suatu tamu. Sekali tetamu seumuran ulun inya bengkeng bungas kayak apa nah. Biar ikam syahwat tetap kada boleh dan haram menikah. Jangan malah lain. Alahan kayak binatang jadinya. Binatang kan kada ada aturan. Binatang tuh ada aturan lah. Kucing tuh lahir bayi lakian, tuha bayinya, mamanya bisa tutuinya. Kita manusia ada aturan. Nah, sekarang siapa aja mahram kita kalau begitu? Kan bingung juga kita. Kalau dang sanak jelas, ading kita, kakak kita jelas, kada boleh, itu mahram kita, kada boleh dikawini. Kalau bersentuhan pun kada batal batal kada wudu mencapai ding sanak sorang. Kenapa jadi kada? Karena mahram, bukan ajnabi. Kalau ding sanak abah, ding sanak mama, jelas. Kada perlu itu dibahas. Sekarang siapa aja gerang nang bukan mahram? Ini kita baca. Dari nasab, dari ikatan darah, mahram kita yang pertama mama kita. Dan terus ke atas. Ada mencatat lebihan? Oh, hafalan kuat berataan leh. Mama kita dan terus ke atas. Apa maksud ulun terus ke atas? Kebumbungan. Lain. Terus ke atas itu mamanya kita. Mamanya kita. Han, siapa tuh? Mama kita. Mamanya kita, nini kita. Mamanya kita. Datu kita. Mamanya mama kita, nyanyuk. Intinya ke atas. Nini kita, datu kita, nang bebinian seberataan itu mahram bagi kita. Tapi biasanya kada bertamu kita, tikas datu aja, nang kadang kebanyakan bertamu. Mamanya datu ada nang bertamu di antara bian. Ada yang bertamu lah. Seandainya panjang umur bertamu mamanya datu, mahram kita juga. Kada batal wudu. Itu satu, mama dan ke atas. Yang kedua, al bintu, anak dan terus ke bawah. Anak kita seorang
Pian lakian bisi anak binian. Pian kawin lawan binian kan? Lalu ba anak binian juga, putri pian, mahram bagi pian, kada batal wudu. Dan terus ke bawah. Nah, maksud terus ke bawah di sini mencakup anak bebinian dari anak lakian kita. Oh, kayak betul. Paham leh. Cucu pian dari ketiba anak lakian, mahram pian juga. Cucu pian ketiba dari anak binian pian, mahram juga. Anak perempuan dan terus ke bawah itu mahram kita. Termasuk cucu-cucu kita. Baik hanya cucu kita dari anak lakian atau cucu kita dari anak binian. Cucu yang mahram kita hanya cucu Cahyati. Itu lain pula. Pengaran orang. Masih hidup lah tahu. Anak perempuan dan terus ke bawah, ingat akan. Mencakup tadi cucu kita, cicit kita. Di bawah cicit apa bahasanya? Anak, cucu, cicit. Bawahnya apa lagi? Anaknya cicit. Sampai ke bawah. Kalau bertemuan kebelujuran sama-sama hidup, mahram. Jelas itulah. Mama ke atas tadi jelas lah. Nah, mohon maaf, mama ke atas tuh mencakup mamanya abah. Kada ulun jelaskan tadi. Mamanya mama jelas. Mamanya mama jelas. Begitu pula mamanya abah, nini kita. Kemudian lagi mamanya abah dari abah kita. Pokoknya kalau kena bebinian bagi kita lakian sebagai tolak ukur menjadi pembahasan. Siapapun yang di garis nasapian menuju ke atas kalau ada bebinian dari pihak abah kah, dari pihak mama kah, nang satu garis itu mahram bagi kita. Nini kita ke atas, baik dari pihak abah atau pihak mama. Kemudian anak mencakup ke bawah, cucu, cicit, nang segaris dari keturunan kita. Jelas telah. Kemudian al-ukhtu, dang sanak bebinian. Dang sanak bebinian kita itu jelas mahram bagi kita. Adakah kemudian dang sanak itu terus ke bawah? Itu kena pembahasannya. Yang penting pahami dulu dang sanak kita seabah, seibu, apalagi seabah, seibu itu adalah mahram bagi kita. Kemudian wal ammatu, dang sanak daripada abah kita. Nah, bahasa Arab tuh hebat. Bahasa Arab itu kalau dang sanak abah itu sebutannya beda dengan dang sanak mama. Amun kita bang, dang sanak abah bahasa kita dikieu apa? Acil. Dang sanak mama acil. Acil sama. Tukang warung acil. Saking umumnya penggunaan acil. Kalau bahasa Arab merinci. Dang sanak abah itu disebut ammatun. Lakiannya amun. Makanya ammi jer, pamanku, dang sanak abah. Kalau dang sanak mama kholatun. Lakiannya kholun, kholati atau kholi, dang sanak mamaku. Dibedakan bahasa Arab. Namun kita bahasa Indonesia atau bahasa Duhat acil. Dang sanak abah acil, dang sanak mama acil, tukang warung acil. Nah ini tadi al-ammah, dang sanak abah. Acil-acil kita, dang sanak abah kita, mahram. Wal khalah, dang sanak mama. Ading mama, kakak mama, nang bebinian-bebinian, mahram. Selanjutnya bintul akh. Mohon maaf, ammah ini mencakup juga dang sanak kai, dang sanak nini. Nah ini lebih ke atas juga nih.
Dang sana kai pian mengiau Pak. Nini juga. Kai juga. Nah dang sana kai bisi ading binian mahram bagi kita. Masuknya amah. Dang sanak nini kita binian mahram bagi kita. Disebutnya kholah juga. Sama nang kayak tadi dang sanak langsung abah kita. Dang sanak kai itu sama nang kayak dang sanak langsung abah kita. Mahram juga. Jadi jangan pina musti boleh datang pesantren dang sanak kai nak bersalaman binian, bukan mahram ulun pau. Ikan mahram cucu. Nyatakan tuh, dang sanak kai dang sanak nini itu mahram kada batal wo. Jangan mulah kisah-kisah ada anak bersalaman ulun baudu ni air. Ujar nini bahari aku mandi ikam. Dang sanak kai ding sanak nini sama itu kholah dan amah nyatakan. Selanjutnya bintul anak dang sanak lalakian kita, kamanakan kita. Pian beisi ding sanak lakian, your brother. Dang sanak lakian pian kawin beisi anak bebinian. Anak dang sanak tuh statusnya apa? Kemanakan itu disebut bintul anak perempuan dari saudara lakian kita, mahram bagi kita. Kemanakan kita langsung lah, lain kemanakan sepupu. Karena kita bahas itu. Kemanakan kita langsung mahram bagi kita. Itu disebut bintul Selanjutnya bintul ukhti. Anak perempuan dari saudari perempuan. Pian beisi kakak, beisi ading, contoh binian, kawin lawan lelaki lain. Anak binian juga, kemanakan pian dari pihak ading bebinian atau kakak bebinian, mahram bagi kita. Itu disebut bintul ukhti. Nah ini mahram-mahram kita dari segi nasab. Pahami itu. Setelah pian mendengar 7 macam mahram dari nasab tadi, sepupu masuk pada anak sepupu itu apa gerang bahasa panjangnya? Sepupu adalah anak dari paman kita atau anak dari acil kita. Abah pian beisi kakak, lakian juga sama. Abah pian beisi kakak lakian, kemudian paman pian ini yaitu ding sanak abah tadi kawin lawan binian, baanakan antar pian dan anak paman pian statusnya sepupu itu bukan mahram, ingatakan. Yang mahram kita dang sanak abah atau dang sanak mama. Anak sidin yaitu sepupu kita, sepupu sekali, iya, bukan mahram. Oh berarti bukan mahram, bolehlah kawin lawan sepupu, boleh. Boleh benar, mun pian nafsu. Nya kadang jar ulama, walau bukan mahram, kadang sepupu sekali itu ditakutkan intifa'u syahwah. Ketika dikawinkan, ditakutkan intifa'u syahwah. Lakiannya kada terlalu bernafsu, akhirnya lawan si sepupunya seorang. Sebagian dijabang, sebagian tetap ya nafsu. Tapi ulama di kitab menyebut sebagian memakruhkan pernikahan antara sepupu sekali. Bukan makruh sih, artinya lebih baik jangan, walaupun sah. Kenapa? Ditakutkan intifa'u syahwah. Artinya ketika berhubungan badan kada maksimal. Pahamlah kada maksimal berhubungan badan tuh. Setayunya aja. Ikam jangan menggarak udah anaknya. Nah, lihat anak-anak gak ada paham gitu. Dan itu menurut ulama berpengaruh untuk kesehatan anak kan. Kalau pasangan suami istri ini kada sama-sama terbakar syahwat dalam hubungan badan,
itu karena jar ulama berpengaruh pada kesehatan anak, bisa kurus banar anaknya atau penyakitan dan semacamnya. Oleh karenanya apabila sepupu sekali sudah dari awal lakiannya itu terhadap sepupu sekalinya kayak kurang nafsu dan yang lain, baik cari orang luar yang dikawinkan. Ditakutkan intifau syahwah. Itu di kitab ulama Munwahini. Tetap aja lah, sepupu sekali kan. Tetap aja syahwat boleh. Apalagi kalau jarang bertamu. Artinya seikung di duhat sepupu sekali, seikung contohnya di Sangata. Bertamu setahun sekali hari raya. Oleh karena jarang bertemu, di situ benih-benih cinta tumbuh kadang. Sekali hari raya tahun ini biasa aja lawan sepupu sekali. Hari raya tahun berikutnya biasa aja lawan sepupu sekali. Banyak sudah pindah begana sepupu sekali yang di Sangata. Bertamu pulang hari raya yang ketiga. Bosnya kawinkan. Ada bapak sah dalam Islam. Nyatakanlah sepupu sekali bukan mahram. Paham situ. Kemudian yang penting juga ada juga mahram kita dari segi sebab periparan. Tadi kan mahram dari segi apa? Nasab, tali darah, ikatan darah. Ini pula mahram yang terjadi hubungannya karena pernikahan, periparan. Siapa aja mahram kita dari segi periparan? Yang pertama ummu zaujah. Mamanya istri kita. Mamanya bini kita. Artinya apa? Mintoha, ketika pian sah menikahi anak perempuannya, maka mama kandungnya otomatis mahram kita. Kada batal wudu, kada papa belihatan, kada papa bersentuhan kulit, bersalaman dan yang lain. Kemudian yang kedua bintu zaujah, anak perempuan dari istri kita. Paham lah pian? Anak perempuan dari istri kita. Anak ulun seorang berarti lah. Belum tentu anak pian seorang. Pian mengawini janda. Jandanya sudah bisi anak bebinian. Mahram pian anak bawaannya kalau pian menikahi mamanya dan berhubungan badan dengan mamanya. Maka jadi mahram pian anak bawaan janda nang pian nikahi. Nyatakan itu ada papa anak bini kita nang bisi anak terdahulu tadi bersalaman lawan kita. Apabila kita sudah berhubungan badan dengan mamanya. Kemudian zaujatul ab, hubungan mahram dari segi periparan juga istrinya abah, mama kita leh. Belum tentu abah kawin pulang. Lain belum tentu mama pian. Kalau mama pian jelas. Abah kawin pulang dengan wanita lain. Artinya apa? Mama tiri. Mahram. Istri bapak kita mahram. Selanjutnya zaujatul ibni, istri anak kita. Siapa itu? Manantu. Pian bisa anak lakian. Kemudian anak pian lakian kawin lawan bebinian. Anak pian tadi kawin lawan binian, bininya anak pian itu mahram pian sebagai mintuha. Ini hubungan mahram sebab periparan ada 4. Mamanya istri, anak bawaan istri. Kalau anak bawaan istri, apabila pian berhubungan badan sudah lawan nang mama. Kemudian yang ketiga istrinya abah. Yang keempat istrinya anak. Nah pahami itu.
Di luar pada itu, di luar dari segi nang 7 nasab atau 4 dari segi periparan, itu bukan mahram kita. Contohnya sepupu 2 kali, jelas bukan mahram. Sepupu sekali aja sudah bukan mahram, apalagi sepupu 2 kali. Nah, ini harus diingat, siapa-siapa aja mahram kita dan siapa-siapa aja yang bukan mahram kita. Nang paling rancak orang kada mengerti itu tadi, dang sanak kai atau dang sanak nini. Ini mohon maaf, terkadang kita bisi kai nih. Kai kita itu beisi ading. Ading nang saabah pulang. Paham lah pian? Kai pian nih masih hidup, anggap kai pian umur 60. Masih hidup sih Den. Pian selaku cucu menemui kai pian umur 60. Pian umur 20 lakian. Kai umur 60. Kai ini sekalinya bisi ding sanak saabah. Artinya abahnya kai itu beisi bini anum. Beanakan, bebinian. Kemudian umurnya 25. Dan sana kai. Bisa aja terjadi itu. Karena abahnya kai panjang umur. Misal umur 70 kawinnya pulang. Subur masih banak. Lalu jarak lawan kita sebagai cucu kai dengan dang sana kai tadi, nini lah disebutnya, parak beda 5 tahun. Ah, bungasnya siapa sih dia tuh? Dang sana kai ya. Ketika anak bersalaman, maaf bukan muhrim, menyambatnya salah dah. Orang bukan mahram, itu mahram pian. Dang sana kai. Begitupun dang sanak nih nini. Walau anum, tapi bipai anum masih pisit. Kadang kayak kai dah. Kai sudah longgar. Ini pisit tatap bukan mahram, tatap mahram kita. Jangan bukan mahram jar. Pada dang sanak kai. Boleh bersalaman. Kada batal wudu. Ipar bang, mahram kada? Pian mengawini binian. Bini pian besi ading binian juga. Mana talangkar pada bini seorang? Mau itu ujian itu. Mahram kada bagi kita sebagai suami? Bukan mahram, batal wudu. Tapi kalau dinikahi kada boleh selama pian masih berhubungan sebagai suami istri dengan kakaknya. Jadi jangan malah lain, nang ading bungas, nang kakak bungas, ku kawini keduanya aja. Kada boleh menggabung dua perempuan saudari dengan saudarinya dengan satu pernikahan. Artinya dengan ikatan yang sama. Pian menikahi kakaknya sudah, kakaknya masih hidup, belum talak 3, kemudian hendak menambahi selajur adingnya juga, karena diambil orang. Kada boleh, kecuali bini pian meninggal atau talak bain, baru nang ading boleh. Tapi kalau berjapaian ketika berwudu tetap batal ipar itu. Kalau bisa nih, jangan terlalu banyak interaksi dengan ipar kita yang lawan jenis. Bahaya itu memang. Bahkan di dalam beberapa riwayat Nabi itu mewanti-wanti. Karena itu celah bagi setan berbisik. Dibisiki setan. Salah satunya kan nang dibisik setan, nah kenapa kembali mengawini nang kakak? Ya kan nang ading, tak putih pada nang kakak. Misa setan. Makanya jangan terlalu banyak beriti dan berinteraksi lawan ipar sendiri. Kalau ipar sendiri itu sesama jenis, artinya pian beisi bini bisi ading lakian, sama-sama pian pada lakian. Nah, itu bebas interaksi, bagus. Tapi kalau ading bini sendiri itu binian, atau kakak bini itu adalah binian, itu bukan mahram kita. Dalam artian batal wudu dan pian kada boleh berjabat tangan, kada boleh bahkan
Nang kayak orang akrab duduk sekamar, inya beselawaran handap dan semacamnya, berbahaya. Hati-hatilah, hati-hatilah. Al-hamu al-maut dalam riwayat. Ipar itu kematian, aja Nabi. Bahaya. Banyak rusak rumah tangga gara-gara suami kebanyakan interaksi lawan ipar sendiri nang bebinian. Timbul belelekan, akhirnya terjadi hal yang kada diinginkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ini masalah mahram. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami. Selanjutnya faslun fima yahrumu 'alal muhdits. Fasa tentang apa aja yang diharamkan bagi orang yang batal wudu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita dengar hari ini bisa dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan dijadikan ilmu bermanfaat bagi kita seberataan. Amin ya rabbal alamin.